البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahimahullahu ta'ala. Al-haditsus tsani, hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan, juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidnih. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa dalam keadaan, wawunya adalah wawu hal ya, dalam keadaan suaminya itu hadir di situ. Yaitu apa? Tidak safar. Illa biidnih, kecuali dengan seizin suaminya. Wala ta'dana fi baitihi illa biidnih, dan tidak boleh seorang wanita itu mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya, kembali ke laki-laki, kecuali apa? Dengan seizin suaminya. Muttafaqun alaihi wa hadza lafdzul Bukhari. Ya, ini lafaz Imam Bukhari. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan la yahil, berarti apa? Hukumnya adalah haram. Limra'atin antasum, bagi seorang wanita untuk berpuasa, wa zawjuha syahid, dalam keadaan suaminya itu hadir di situ, illa biidnih, kecuali dengan seizin sang suami. Ya Allah. Baik. Ini menunjukkan apa? Besarnya hak suami terhadap istri. Walaupun puasa ini hak Allah dan dia itu adalah apa? Amal soleh, bahkan dia adalah rukun Islam. Tetapi di sini Rasulullah telah menerangkan untuk masalah puasa dia harus apa? Harus minta izin suaminya dulu, menunjukkan apa? Tingginya hak suami. Ini seandainya hadis ini tidak dibatasi dengan dalil-dalil yang lain, misalnya hukumnya adalah betul-betul umum. Puasa apapun, wajib ataukah puasa sunnah, puasa wajib dengan segala jenisnya, wajib berupa qadha ataukah wajib yang memang dia itu rukun Islam, yaitu apa? Puasa Ramadan ataukah dia itu puasa nazar dan sebagainya, atau kafarah, semuanya harus dengan seizin suami. Tapi apa? Telah dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang lain untuk rukun Islam, manakala ini adalah kewajiban aini, fardu ain, maka apa? Tidak boleh apa itu yaitu tidak diwajibkan meminta izin suami. Seperti masalah apa? Sholat 5 waktu, tidak perlu minta izin suami. Bang, saya mau sholat, suaminya bilang enggak usah lah, cukup 4 rakaat aja, cukup 4 sholat. Nah, ini enggak. Masalah fardu ain, maka ini apa itu? Tidak perlu minta izin suami. Demikian pula masalah puasa, tidak perlu minta izin suami. Masalah puasa apa itu? Puasa Ramadan. Berarti hadis ini telah dibatasi, yaitu apa? Untuk puasa yang bukan wajib, atau puasa yang waktunya tidak wajib. Keluar darinya pembahasan apa itu? Yaitu puasa qadha. Puasa qadha wajib. Tapi apa? Apakah wajib hari ini? Dia tidak wajib. Sehingga apa? Boleh, kata para ulama di dalam pembahasan itu, kalau sang istri ingin puasa qadha, dan puasa qadha adalah wajib, tetapi apa? Suami mengatakan jangan hari ini, maka apa? Istri harus taat, dikerjakan di hari yang lain. Kecuali kata para ulama, kalau apa? Waktunya itu sudah mudhayyaq, sudah sempit, sudah apa? 5 hari lagi Ramadan misalkan, sementara istri masih punya hutang 5 hari, maka apa? Suami tidak boleh melarang. Adapun kalau suami tetap memaksa melarang, maka suaminya yang dosa, istrinya apa itu? Dia tidak dosa, dan dia apa? Boleh nanti membayarnya setelah Ramadan yang berikutnya, dan ini adalah menyulitkan istri. Akhirnya apa? Hutangnya bertumpuk, kasihan. Tapi intinya adalah apa? Untuk waktu yang masih lapang, maka puasa walaupun dia wajib, maka dia itu apa? Boleh suaminya itu melarangnya, cari di waktu yang lain. Adapun kalau waktunya sudah mudhayyaq, waktunya sudah sempit, maka suaminya tidak boleh melarangnya. Demikian pula masalah apa? Masalah sholat 5 waktu, bukan masalah pelaksanaan hukum asal pelaksanaan, tidak masalah waktunya. Kalau suami mengatakan, oh jangan sekarang, tunggu 5 menit lagi, ini saya perlu dibantu, maka apa? Istri wajib untuk apa? Untuk menunda. Kalau memang apa? Ada udzur tentunya. Adapun kalau sudah diikomatkan sholat, bukan malah istrinya, bahkan apa? Suaminya yang wajib apa? Menghentikan pekerjaan, harus apa? Berangkat ke masjid yang di situ dia mendengar adzan. Kemudian apa? Disebutkan wa zaujuha syahid, dalam keadaan suaminya itu hadir. Berarti keluar darinya adalah apa? Ketika suaminya safar. Ketika suaminya safar, maka boleh istri itu puasa sesukanya di rumahnya. Berarti dari sini ada isyarat bahwasanya masalah izin tadi itu terkait dengan apa? Keperluan suami. Apa bezanya antara apa? Suami hadir dan suami tidak hadir, suami sedang mukim atau suami sedang safar? Perbedaannya adalah masalah hajat.
Boleh jadi kalau suaminya sedang ada di rumah, suaminya apa? Ingin bercinta dengan istrinya atau ingin dibantu karena ada pekerjaan yang berat dan ini perlu apa? Perlu tenaga dan sebagainya. Adapun kalau suaminya sedang safar, suami sudah tahu kalau saya safar ya jelas apa? Saya akan urusan sendiri di sepanjang perjalanan. Nah, istri yang di rumah dia bebas dalam artian apa? Dia mampu puasa dan sebagainya. Tayyib, syahid di sini maksudnya adalah apa? Hadir di kampungnya. Tayyib, apa dalil yang menunjukkan syahid maksudnya adalah hadir di kampungnya, bukan artinya melihat. Kalau suaminya buta berarti bebas, bukan. Syahid di sini adalah hadir di kampung. Buktinya adalah ketika pembahasan masalah puasa itu. Faman syahida minkumus syahra falayasum. Barang siapa di antara kalian yang syahid maksudnya adalah apa? Hadir di kampungnya. Asyahra maksudnya adalah apa? Dia adalah mansubun ala apa? Ala dzarfiyah. Bukan menyaksikan apa? Bukan menyaksikan bulan itu. Karena apa? Orang walaupun dia safar, dia menyaksikan bulan itu selama dia hidup. Selama orang masih hidup, walaupun dia sedang safar, dia tahu, oh ini kita sudah masuk Ramadan. Jadi syahida minkumus syahra, syahra bukan maf'ul bih, tapi yaitu maksudnya adalah hadir di kampungnya. Syahronya sebagai apa? Mansubun lidzarfiyah, yaitu pada bulan itu. Jadi syahid di sini maksudnya adalah hadir di kampungnya, bukan safar. Illa biiznih, kecuali dengan seizin suaminya. Tapi apakah izin itu perlu tertulis dan ada materainya? Wah, materai 500 lagi. Kalau Indonesia 500 murah, di sini 500 mahal. Baik, telah dijelaskan oleh para ulama, izin itu ada dua macam. Izin qauli atau lafzi dan izin apa itu? Urfi dan hali. Yang pertama adalah izin ucapan, betul-betul apa? Suaminya mengatakan saya izinkan engkau begini-begini, tapi nggak perlu seperti talafut bin niat yang panjang-panjang itu. Dan termasuk di dalamnya adalah apa? Izin dengan tulisan. Ini termasuk jenis yang pertama, yaitu yang betul-betul rasmian. Yang kedua adalah urfi dan hali, yaitu secara adat istri tahu ini kalau suami saya sedang seperti ini, dia paling nggak pengen bercinta, dia sedang pening memikirkan masalah fluktuasi harga ini ya. Dia menteri keuangan, paling sedang pening, dia akan puasa 5 hari ini, nggak akan mendekati saya ini. Nah, istrinya tahu itu. Atau apa? Secara hali, dia lihat keadaan, lihat kondisi suaminya. Oh ini kalau dahinya sedang kerut-kerut, nah, dia paling sedang nggak ingin bercinta ini, sedang pening dengan teman di pejabatnya. Nah, dia akan lihat walaupun apa suaminya diam saja, tapi dia mengetahui adanya izin atau tanpa adanya izin dengan apa? Lihat keadaan. Jadi izin tidak selalu harus apa itu qauli dan rasmi tadi. Tayyib wala ta'zana fi baitihi illa biidnih, dan dia tidak boleh memberikan izin pada seorang pun masuk ke rumahnya kecuali dengan seizin suaminya. Sama saja dia adalah ajnabi laki-laki, apalagi laki-laki ya, ajnabi ataupun yang dari kalangan perempuan, karena boleh jadi sebagian suami tahu ini kalau walaupun dia perempuan tapi apa? Dia perempuan tetangga yang lidahnya panjang dan matanya itu tajam, nanti semua akan diceritakan keluar-luar kalau dia masuk rumah kita. Jangan itu. Nah, maka apa? Istri harus minta izin suami dulu. Ini si fulanah mau masuk boleh tidak ini? Nah, kalau suaminya mengatakan, oh ini tipe wanita bertakwa nggak apa, engkau silakan borak-borak atau silakan murojaah dengan dia, nggak masalah. Nah, namun yang ini jangan. Ini dia nanti lidahnya akan bicara dari A sampai Z, masalah makanan yang masih masin lah, masalah air yang yang tertakung lah, nanti dia akan bicara itu, masalah pampers baby yang berceceran, nggak usah. Nah, daripada dia masuk rumah mending jangan. Kenapa? Murai. Ya, murai, tamam. Demikian pula apa masalah anak-anak, walaupun masalah anak-anak yang bukan anaknya, kalau anaknya jelas apa diizinkan dan diutamakan apa sering di rumah. Tapi maksudnya adalah anak orang lain, walaupun dia anak-anak, maka apa dia minta izin suaminya. Barangkali oh anak ini tipenya pencuri, jangan. Atau oh anak ini dia bukan pencuri tapi dia lasak, nanti apa? Nanti ada pinggan-pinggan yang pecah kalau dia masuk. Kita nggak bisa nyalakan dia masih anak-anak. Tapi kita malu juga sama apa? Sama orang tuanya dan sebagainya. Maka apa? Ini adalah lafadznya umum, wala ta'zan. Dan kaidah sudah menunjukkan apa? Bahwasanya fi'il yang dia itu muta'addi tetapi muta'adannya dihapus menunjukkan itu adalah keumuman. Tidak boleh dia mengizinkan siapa? Ini dihapus, menunjukkan dia hukumnya adalah umum. Kecuali apa? Dengan seizin suaminya tadi. Baik, ini menunjukkan apa? Tentang besarnya hak suami terhadap istri, dan hak itu adalah hak-hak yang baik, bukan apa? Bukan sampai perkara-perkara yang menyusahkan, yang meletihkan, dan masuk di dalam dan ini keluar dari pembahasan masalah apa itu? Yaitu masalah darurah. Adapun kalau darurah tubihul mahdurat, perkara yang darurat, perkara yang cemas, maka apa? Itu akan membolehkan apa yang haram.
Seperti apa? Seperti misalkan apa, ada anak yang terjepit sementara suami kebetulan tidak ada. Maka apakah boleh istri itu meminta bantuan tetangga atau menelpon bomba atau menelpon polis dan sebagainya? Itu boleh. Ketika keadaan kecemasan, itu boleh. Tidak perlu apa menunggu izin suaminya, nanti keburu apa anaknya semakin payah barangkali. Demikian pula masalah kebakaran, demikian pula ketika anaknya jatuh ke misalkan naudzubillah mungkin ke dalam sumur atau ke dalam bak mandi. Sementara barangkali istrinya sedang sakit-sakitan, boleh dia menelpon orang minta bantuan, siapapun itu boleh. Yang disangka, yang diharapkan mampu membantu dengan baik tanpa apa izin suami. Masalah darurat itu hukumnya lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Nujaim di dalam Al-Asbah wan Nadhair, darurat hukumnya membolehkan apa yang semula adalah tidak boleh. Tapi apa? Kaidah telah mengatakan juga apa? Ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Perkara darurat, perkara kecemasan itu dinilai sesuai dengan kadarnya. Jangan setelah selesai kemudian apa istri borak-borak dengan apa? Dengan polis sampai 2 jam, 3 jam dan seterusnya bercanda. Ini tidak boleh. Selesai urusan selesai. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.